Hola, selamat sore pemirsa dan apa kabar? Kita berjumpa lagi di hari Sabtu, di mana hari ini adalah race ke-9 dan akan segera kita saksikan di sirkuit Aragon Spanyol tentunya. Cuaca di sirkuit Aragon sore ini berawan dengan suhu 24 derajat Celcius. Dan kemarin kita sudah menyaksikan langsung balapan di sirkuit Algarve, Portugal. Dan sebelumnya pemirsa, saya akan jelaskan kenapa Marble GP mengulang race-nya di sirkuit yang sama. Itu karena federasi resmi IMRF, International Marble Run Federation, masih menutup beberapa sirkuit dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tentu ini juga untuk kebaikan 24 rider kita pemirsa. Namun ini tentu tidak mengurangi keseruan ajang Marble GP ini. Terbukti kemarin drama lagi-lagi terjadi. Entah apa yang terjadi dengan Vinales. Tinggal beberapa senti saja menyentuh garis finish, namun harus membentur sisi tikungan dan boom, Pecco Bagnaia berhasil membuat Vinales menjadi badut sirkuit Algarve. Dan saya, komentator setia Anda, dan tentu saja partner saya, Bung Jo Firmansyah, selaku expert kita yang sudah menemani saya 9 race, termasuk saat ini pemirsa. Apa kabar Bung Jo? Ya, kabar baik Bung Jeki. Baik Bung, dan terlihat di layar kaca Anda pemirsa starting grid kita sore ini, di mana The Doctor berhasil meraih pole position di babak kualifikasi kemarin. Diikuti di grid kedua ada Pol Espargaro, dan di grid ketiga ada Alex Espargaro. Sedangkan Petrucci, Laluna, dan Bastiani harus menerima jika mereka harus start di grid paling belakang. Baik pemirsa, dan sirkuit kita sore ini pemirsa, Motorland Aragon, sirkuit dengan 16 tikungan dan trek lurus yang sangat panjang di sana, dan sepertinya akan terjadi banyak benturan tentunya pemirsa. Teringat kita akan race 5 dulu, di mana Tito gagal meraih finish karena terbentur di T10, sayang sekali. Dan saya tentunya berharap hal ini tidak akan terjadi lagi Bung. Dan ini dia pemirsa, 24 rider kita sudah bersiap di grid mereka masing-masing. Terlihat Valentino Rossi di grid pertama. Dan ini dia lampu saat sudah dinyalakan dan Marble GP melaju. Luar biasa, 24 rider kita sudah melaju dan whole shoot didapatkan oleh Pol Espargaro pemirsa. Dan terjadi benturan, Pecco Bagnaia sekarang di depan memimpin. Dan terjadi body contact antara Pol Espargaro dan Bagnaia tadi. Dan di urutan kedua terlihat Zarco pemirsa. Semoga saja Zarco bisa memperbaiki poinnya di sini. Dan ini dia Pecco Bagnaia. Apa yang terjadi? Zarco berhasil merebut posisi Bagnaia di T15. Bung Jo, kita tahu Morbidelli meraih podium pertamanya di sirkuit ini, Bung. Prediksi Bung Jo tentang Morbidelli di race ini bagaimana, Bung? Tentunya belum bisa diprediksi Bung. Jika Morbidelli ingin meraih podium kembali, tentunya dia harus lebih memacu kelerengnya dan tampil ngotot. Karena saat ini dia masih tercecer di luar 10 besar. Namun perjalanan masih panjang dan semoga Morbidelli tampil maksimal di race ini. Baik Bung Jo, dan ini dia Johan Zarco memimpin sekarang. Di belakang ada Alex Espargaro. Terjadi benturan cukup keras, namun Alex Espargaro berhasil bertahan. Terlihat di posisi ketiga. Pecco Bagnaia sayang sekali terebut posisinya oleh banyak rider rupanya pemirsa. Namun Pecco terlihat masih bertahan di sana dan Johan Zarco bertahan satu lap penuh. Dan ini dia lap keempat pemirsa. Luar biasa, rider yang satu ini sepertinya semangat Zarco untuk memperbaiki poinnya semakin tinggi pemirsa. Tapi di sana terjadi benturan lagi Pol Espargaro, namun sayang masih belum bisa merebut posisi Zarco di posisi 1. Ternyata Morbidelli sang juara kita di race 5 lalu. Tentu kenangan indah untuk Morbidelli di sirkuit ini, karena di sirkuit inilah ia berhasil meraih podium pertamanya pemirsa. Namun hari ini performa Zarco sangat mengejutkan. Sudah 5 lap dan Zarco masih di barisan depan pemirsa. Bung Jo, dulu kita pernah bahas tentang sirkuit ini di race 5. Sektor yang paling harus diwaspadai di sirkuit ini apa Bung? Tentunya di sektor akhir Bung, di mana beberapa tikungan yang jaraknya berdekatan akan memperlambat laju para rider dikarenakan gaya menikung akan cepat berubah dari kiri ke kanan dan sebaliknya. Selain itu, teknik pengereman dan cornering juga perlu diperhatikan karena beberapa tikungan hairpin di sana cukup bagus untuk menyalip lawan.
Baik Bung Jo, dan Peko Banaya disalip saja oleh banyak rider di sana dan memasuki T11. Zarko melambat tapi masih bisa menstabilkan kecepatannya pemirsa. Zarko luar biasa rider yang satu ini. Sudah 7 lap dan dia masih bertahan di barisan depan. Dan terlihat Morbidelli terjadi body contact antara Zarko dan Morbidelli tadi. Dan Peko Banaya tentu tidak tinggal. Oh, terjadi benturan. Oh, apa ya ini? Peko Banaya memanfaatkan kelengahan Zarko. Luar biasa Peko. Apakah akan terjadi kejutan lagi pemirsa di race ini? Patut kita nantikan pemirsa. Jadi jangan kemana-mana. Jangan tinggalkan race ini. Dan sudah lap ke-8 Bung. Dan sekarang giliran Peko Banaya yang memimpin pemirsa. Dan terlihat di urutan kedua ada Johan Zarko, tapi masih berjarak dengan Peko Banaya. Dan terlihat di urutan ketiga ada Tito Rabat. Sungguh cerita sedih untuk Tito Rabat di race ini karena harus gagal finish, padahal sedikit lagi finish di race 5 kemarin pemirsa. Semoga saja hal ini tidak terjadi lagi untuk Tito. Dan semoga Tito berhasil meraih podium. Kita doakan saja pemirsa. Dan sudah lap 9 Bung. Bung, kejadian yang menimpa Tito salah satunya karena disebabkan oleh marking yang cukup keras yang terjadi antara rider Bung. Sebenarnya apa ada cara untuk mengantisipasi benturan seperti itu Bung? Ya, hal yang paling umum yang bisa dilakukan para rider untuk menghindari marking adalah dengan menjaga jarak antar rider agar tidak berbenturan tentunya, dan teknik pengereman yang bagus saat di tikungan, karena beberapa marking yang dilakukan oleh para rider terjadi di tikungan. Oke, baik, terima kasih Bung Jo. Dan Zarko memimpin sekarang. Dan di posisi 2 ada Padrosa. Hampir saja dan benar saja Padrosa meraih posisi 1, merebutnya dari Zarko, tapi cukup pelan. Padrosa di sana masih terancam posisinya oleh Zarko. Terjadi marking yang sangat keras antara Zarko dan Padrosa pemirsa. Dan dari tadi saya tidak melihat Rossi dan Marc Marquez bersaing di barisan depan. Ternyata mereka masih berada di posisi bawah pemirsa. Dan sekarang Padrosa, terjadi benturan lagi antara Padrosa dan Zarko. Dua rider ini saling bersaing di baris depan, jauh meninggalkan rider lainnya di belakang, membuat jarak cukup lebar pemirsa. Padrosa tidak membiarkan Zarko bertahan lama di posisi 1. Kita sudah memasuki lap 12 Bung. Dan dua rider ini masih saling bersaing. Padrosa dan Peko Banaya terlihat di sana merebut posisi 1. Dan apa ini pemirsa? Marc Marquez melaju dengan sangat cepat di trek lurus. Dan sekarang dia memimpin di barisan depan. Luar biasa balapan sore ini. Luar biasa sekali. Marc Marquez masih memimpin, di belakangnya ada Padrosa posisi 2, tapi cukup jauh jaraknya pemirsa. Dan lap 13 pemirsa. Dan ini dia. Apa itu Bung? Nakagami terlempar jauh meninggalkan sirkuit. Apa yang terjadi? Sayang sekali Nakagami harus gagal finish karena terlempar di luar sirkuit pemirsa. Sungguh sangat sayang, terjadi lagi tragedi di sirkuit ini, memakan korban lagi. Kali ini Nakagami yang menjadi korbannya pemirsa. Sementara itu posisi Marquez direbut oleh John Mir, tapi direbut kembali oleh Marc Marquez. Luar biasa sekali. Tadi sangat cepat Bung. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Nakagami Bung, sehingga ia bisa terlempar dari sirkuit Ya, Bung? sangat disayangkan sekali Nakagami keluar lintasan. Mungkin ini terjadi karena Nakagami mengalami masalah kecepatan ya saat memasuki booster, sehingga terjadi benturan yang mengakibatkan dia terlempar ke luar lintasan. Oke, baik Bung. Marc Marquez lengah di T11 dan direbut posisinya oleh Peko Banaya. Sangat disayangkan Marc Marquez. Dan kita sudah sampai di lap 15 dan Marc Marquez masih pit berada di trek lurus sendirian sekarang pemirsa, cukup jauh meninggalkan rider lainnya. Dan Peko terlihat di sana di posisi 2, namun Marc Marquez membuat jarak cukup jauh dengan rider lainnya. Terlihat di sana Fabio Quartararo. Direbus. Apa ini Bung? Pol Espargaro terlihat di sana merebut posisi 2 dari Fabio Quartararo. Marc Marquez masih di depan. Terlihat Dani Pedrosa mengancam, dan benar saja Dani Pedrosa masuk dengan cukuplah halus. Dan terjadi marking antara Marc Marquez dan Pedrosa.
Espadrosa masih memimpin masuki T9, T10 terjadi benturan di sana dengan rider lainnya. Namun Pedrosa posisinya masih terancam. Dan Marc Marquez benar saja. Dan apa yang terjadi? Luca Marino merebut posisi 1 dari Marc Marquez, memanfaatkan kelengahan Marc Marquez tadi. Namun tentu saja Marc Marquez tidak menyerah dan Pol Espargaro melaju dengan cepat dan sekarang memimpin. Terlihat di posisi 2 ada Dani Pedrosa pemirsa, dan di posisi 3 ada Brad Binder sepertinya. Dan terjadi marking yang cukup keras dan Dani Pedrosa masih di posisi 2 dan Brad Binder mengejar tapi masih belum bisa mengejar posisi 2 dari Pedrosa. Dan sudah lap 18 pemirsa, melewati T2 dengan mulus saja. Dan Dani Pedrosa di posisi 2 sekarang. Danilo Petrucci terlihat dan kencang sekali Alex Espargaro, tapi Pol Espargaro tidak menyerah pemirsa. Sekarang masih Pol Espargaro berada di posisi 1 dan Danilo Petrucci terjadi benturan cukup keras dan T11 pemirsa. Dan Alex Espargaro merebut posisi Pol Espargaro di sana. Dan sekarang Alex Espargaro memasuki garis finish dan sudah lap 19 pemirsa. Bung, sejauh ini sudah kita lihat beberapa rider yang mendapatkan top speednya di trek lurus, Bung. Benar sekali, Bung. Mungkin para rider dan kru sudah banyak melakukan perbaikan di bagian power kelereng, sehingga beberapa rider mampu meraih kecepatan maksimum dan memecahkan rekor di lintasan lurus. Baik Bung Jo, dan Alex Espargaro mantap di depan, memimpin sekarang. Dan di belakangnya terlihat Danilo Petrucci. Danilo Petrucci mendekat dan masih belum bisa merebut posisi 1 dari Alex Espargaro. Dan sudah lap 20 pemirsa. Sebentar lagi kita ada, apa ini pemirsa? Luca Marino merebut posisi 1 dari Alex Espargaro. Dan sebentar lagi pemirsa kita akan tahu siapa yang akan podium 1, 2, dan 3 di race ini. Dan Morbidelli sama sekali belum menunjukkan performanya pemirsa. Padahal di sirkuit ini adalah sirkuit keberuntungan untuk Morbidelli. Dan tasis di sana Luca Marino masih memimpin dan sudah lap 21. Dan Luca Marino masih memimpin sepertinya pemirsa. Memang Luca Marino harus segera memperbaiki poinnya. Dan terjadi benturan cukup keras dan sekarang Alex Espargaro memimpin. Sepertinya banyak sekali rider-rider yang ambisius di sore hari ini. Sudah terlihat di mana Zarco, Marquez, Luca Marino, dan sekarang Alex Espargaro sepertinya ingin menambahkan poin dengan meraih podium pemirsa. Dan sudah lap ke-22. Dan terlihat sepertinya posisi Alex Espargaro direbut oleh Morbidelli di sana rupanya, tapi melebar Morbidelli dan Alex Espargaro memimpin sekarang. Masih bertahan Alex. Dan Danilo Petrucci mendorong Alex Espargaro. Dan posisi 2 sekarang ada Marc Marquez pemirsa. Mendekat Marc Marquez tipis sekali. Berhasil namun gagal pemirsa. Dan apa yang terjadi? Pergantian posisi demi posisi terjadi antara ketiga rider ini. Terlihat di sana Alex Espargaro masih memimpin. Dan Marc Marquez mendapatkan dorongan dan sekarang ia memimpin. Marc Marquez, terjadi dorongan lagi pemirsa. Dan Rossi terlihat di posisi 2 sekarang. Apa ini pemirsa? Danilo Petrucci mendapatkan dorongan dari rider lain dan Rossi kembali mendorong Petrucci di sana. Petrucci masih memimpin dan di belakangnya Rossi masih mengintai. Dan apakah Rossi dan gagal marking yang dilakukan Rossi dan last lap pemirsa. Dan ini last lap pemirsa, melambat Petrucci di sana. Rossi memberikan dorongan dan Bastiani memanfaatkan kelengahan mereka berdua. Terlihat di sana Marc Marquez tentunya dan Pedrosa tidak menyerah rupanya. Bastiani masih memimpin di depan, memberikan jarak dengan rider lainnya. Dan Marc Marquez di posisi 3 sekarang. Dan Marc Marquez merebut posisi 1 dan sedikit lagi menyentuh garis finish. Namun Pedrosa di sana, The Little Samurai, berhasil menjadi juara di race ini pemirsa. Dani Pedrosa berhasil meraih podium dan memenangkan seri ini, di mana di posisi 2 ada Marc Marquez dan di posisi 3 ada John Mir. Padahal sedikit lagi Marquez, namun lagi-lagi drama pemirsa, drama terjadi di tikungan akhir. Ya, keberuntungan bagi Dani Pedrosa dengan cukup cepat mampu melakukan overtake di saat Marquez kehilangan kestabilannya di tikungan 15 tadi, Bu. Luar biasa sekali, The Little Samurai Dani Pedrosa berhasil merebut posisi dan melakukan overtake yang sangat cantik di T15 tadi.
Dan ini dia Bung, tayangan ulang ketika dimana marking cukup keras terjadi antara Zarco dan Marc Marquez di T10 Bung. Ya, nampaknya Marquez kurang waspada saat membuntuti Zarco Bung, sehingga terjadi benturan yang menyebabkan Marquez melambat dan bahkan berputar di tempat. Dan terjadi di T6 Bung, benturan ada 4 rider, Pecco Bagnaia, Zarco, Morbidelli dan Brad Binder, tapi dimenangkan oleh Pecco Bagnaia Bung. Ya, benturan yang cukup keras, namun Bagnaia diuntungkan oleh dorongan dari Brad Binder sehingga mampu melesat ke posisi 1. Dan momen ketika Pecco Bagnaia melakukan marking ke Brad Binder yang menyebabkan Binder harus turun posisinya dan direbut posisinya oleh rider lain Bung. Nampak di sana Bagnaia dengan cepat berusaha menutup ruang bagi Binder dengan memarkingnya agar tidak mampu menyalip. Dan ini dia pemirsa, kejadian yang cukup cepat di mana Nakagami harus terlempar keluar lintasan karena booster Bung. Sayang sekali Nakagami harus gagal finish, lagi-lagi Aragon memakan korban. Dan ini dia pemirsa, drama yang sangat epik terjadi antara Pedrosa dan Marc Marquez di T15. Sedikit saja Marc Marquez hampir saja menjuarai race ini, tapi Pedrosa tidak tinggal diam pemirsa, direbut posisinya di T15. Luar biasa, The Little Samurai ini. Sekarang Pedrosa berhasil meraih juara dan meraih podium 1 pemirsa. Benar sekali Bung, balapan yang sangat menegangkan di lap-lap akhir, di mana Pedrosa mampu mengasapi Marquez di detik-detik akhir menuju finish. Dan ini dia pemirsa hasil balapan sore hari ini, di mana sebenarnya tadi saya sudah feeling bahwa Zarco akan bisa meraih podium di race ini, tapi takdir berkata lain. Dani Pedrosa, The Little Samurai, melakukan manuver yang cantik di tikungan akhir dan berhasil meraih podium. Dan di posisi 2 ada Marc Marquez, sayang sekali. Dan di posisi 3 ada John Mir. Dan Nakagami sayang sekali harus out keluar lintasan dan lempar oleh booster dan harus gagal finish. Lagi-lagi Aragon memakan korban setelah kemarin Tito dan sekarang Nakagami. Dan selamat untuk peraih podium kita dan pemenang seri ini, di mana di podium 3 ada John Mir dan di podium ada Marc Marquez dan pemenang seri Aragon Spanyol Dani Pedrosa. Selamat untuk Dani Pedrosa. Dan sudah terlihat di layar kaca Anda hasil klasemen sementara, di mana Valentino Rossi, The Doctor, berhasil menggeser Bagnaia dari posisi 1 dengan 90 poin. Dan Pecco Bagnaia harus turun ke posisi 2 dengan 87 poin. Dan Johann Zarco masih bertahan di posisi 3 dengan 73 poin. Semoga saja di race selanjutnya Zarco bisa memperbaiki poinnya sehingga tidak tergeser ke bawah lagi. Dan selesai sudah race sore hari ini pemirsa, tapi jangan lewatkan race besok sore karena kita masih berada di Spanyol, karena besok kita akan menjajal sirkuit Ricardo Tormo. Dan jangan lupa pemirsa, klik tombol subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan race-race seru lainnya. Dan saya Jeki Hendarko berterima kasih kepada Bung Jo Firmansyah. Terima kasih Bung Jo. Ya, terima kasih kembali Bung Jeki. Baik Bung Jo, dan pemirsa, saya selaku komentator mengucapkan terima kasih karena sudah menonton race sore hari ini. Dan saya Jeki Hendarko undur diri dan kita berjumpa lagi di race selanjutnya. Sampai jumpa.